Mai, selamat datang di ruang uji. Di sini sudah ada Pak Odin, ada saya ya, dan Bu Yusi sebagai admin. Saya kira sudah tidak sudah familiar lah nama Pak Odin saya gitu, karena kita pernah bertemu di sebelumnya ya, seperti itu. Bu Mai, Bu Mai nanti dipersilakan 15 menit sampai 20 menit untuk mengajar secara imajiner ya, dengan RPP yang berbeda dengan teaching kemarin ya. Nanti kalau ada tayangan video itu sebut judulnya aja, di skip aja ya, nyanyian di skip juga ya, seperti itu ya. Nanti 2 menit lagi saya akan ingatkan Bu Mai untuk selesai ya. Kalau bisa sih sebelum 20 menit udah selesai. Setelah selesai nanti Pak Odin dan saya akan meminta klarifikasi atau minta penjelasan Bu Mai dari apa yang Bu Mai tayangkan. Oke Bu Mai ya? Siap Pak, insya Allah. Paham ya? Oke, terima kasih Pak Odin yang terhormat, Bu Yusi yang kami hormati. Inilah Bu Mai dengan mengajar secara imajiner selama 15 menit sampai 20 menit. Bu Mai langsung saja mengajar ya Bu Mai ya. Oke, silakan Bu Mai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu berharap kalian selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan ya. Tetap terapkan protokol kesehatan dan tetap belajar dari rumah. Baiklah, terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anak yang sudah disiplin hadir di room ini untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu lihat dulu berapa orang yang sudah hadir ya. Dari jumlah partisipan sudah lengkap ya, 4 orang. Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian untuk mengefektifkan waktu, Ibu akan mulai saja. Ibu akan mulai saja pembelajaran kita hari ini ya, supaya lebih efektif dan pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Terima kasih anak-anak. Baiklah, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan nasional terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga dengan menyanyikan lagu nasional tersebut, kita semakin semangat lagi dalam belajar ya. Terus belajar, jangan lupa untuk terus belajar. Masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, benar sekali Farid. Materi kita pada pertemuan sebelumnya adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi ya. Nah, pada materi kita kali ini masih membahas teks eksposisi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah nanti kalian bersama Ibu menyaksikan video dan berdiskusi, Ibu harapkan kalian bisa menyajikan gagasan dan pendapat dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer, teks lingkungan hidup dan keragaman budaya dengan memperhatikan strukturnya dan unsur kebahasaannya dengan tepat dan percaya diri ya. Jadi teksnya nanti ada 2 ya. Nanti silahkan kalian pilih berdasarkan kelompok. Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok diskusi nih. Kelompok pertama Hairil Anwar, Iyu, Paras, Saskia. Kelompok kedua Taufik Ismail, Daru, Semi, dan Intan. Kelompok ketiga yaitu S. Rendra, Anissa, Usia, dan Fitria. Nah, itu kelompok kalian ya. Nanti silahkan kalian berdiskusi ya. Dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya, karena Ibu akan menayangkan video yang nanti berhubungan dengan teks eksposisi untuk melatih kalian berpikir kritis ya, untuk
menganalisis teks video-video yang nanti akan Ibu sajikan. Ada 2 videonya ya, video tentang lingkungan hidup dan video tentang keragaman budaya. Nanti silahkan sesuai dengan pembagian kelompoknya, kalian pilih salah satu dari video tersebut. Sudah siap alat tulisnya? Nah, yang pertama video tentang lingkungan hidup. Temanya lingkungan hidup ya, silahkan kalian catat data-data apa nih yang ada di video tersebut. Untuk nanti kalian analisis datanya, informasinya, kemudian kalian tuangkan dalam tulisan teks eksposisi. Silahkan simak. Ya, itu video pertama ya. Nah, tentang lingkungan hidup, sudah dicatat data-datanya? Bagus sekali. Video yang kedua nih, video yang kedua ini tentang keragaman budaya. Nah, sesuai dengan tadi ya, di tujuannya, temanya ada 2. Silahkan disimak dan jangan lupa dicatat juga data-data yang ada dalam video tersebut. Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Silahkan meninggalkan room dengan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Mai udah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Bu Mai. Selanjutnya Pak Odin akan bertanya ke Bu Mai ya, meminta pertanggungjawaban lah istilahnya. Asik. Oke, Bu Mai siap ya? Kepada Pak Odin, kepada Pak Odin disilahkan. Baik, terima kasih Pak Farid. Saya akan bertanya terkait dengan pembelajaran yang sudah Anda lakukan, juga berkaitan dengan perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Saya ingin meminta penjelasan apakah perbedaan antara teks eksposisi dan teks eksplanasi dilihat dari aspek pembentuk teks, yaitu secara tekstual dan struktur kebahasaan. Silakan jelaskan. Ya, Pak. Baiklah, izin menjawab. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang memberikan informasi atau pengetahuan yang disajikan dalam bentuk gagasan ataupun pendapat. Nanti bentuknya sebuah artikel ilmiah yang berisi data-data ataupun fakta-fakta yang akurat, singkat, dan jelas tanpa sifatnya mempengaruhi. Kemudian sedangkan teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan fenomena alam yang di dalamnya terdapat pernyataan hubungan sebab akibat, bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, dilihat dari strukturnya itu hampir ada persamaan. Jika struktur teks eksposisi itu ada tesis, pernyataan awal, dan di eksplanasi pun ada pernyataan awal terlebih dahulu, kemudian di bagian keduanya ada teks eksposisi itu ada argumen atau pendapat yang disampaikan dari berbagai data teori ataupun para ahli. Sedangkan yang ketiga ada penegasan ulang atau simpulan. Nah, di teks eksplanasi pun di bagian paragraf struktur yang pertamanya sama, ada pernyataan umum pula ya. Kemudian yang kedua itu ada di situ memunculkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ada hubungan sebab akibatnya dijelaskan. Kemudian di bagian struktur yang ketiga itu sama, ada simpulan juga. Seperti itu, Bapak. Baik. Ibu sudah membuat rumusan tujuan pembelajaran dan saya ingin Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran itu berkaitan dengan SKL, SI, KI, KD, dan IPK. Silakan jelaskan. Tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan itu berdasarkan SKL, berarti standar kompetensi lulusan
jadi sebagai pedoman dalam kompetensi lulusan peserta didik. Nah, di situ bagaimana nanti siswa bisa menulis ataupun menyusun sampai menyajikan teks eksposisi dengan benar. Untuk SI-nya, standar isinya, tingkat kualitas materi minimalnya. Misalnya di sana dicantumkan ada materi-materi khususnya seperti pengertiannya, kemudian ciri-ciri, fungsi, struktur, kebahasaan, itu masuknya ke standar isi dari materi tersebut. Kemudian standar kompetensi inti ya, kompetensi intinya. Jadi diharapkan nanti peserta didik itu mampu menguasai kompetensi 4 seperti kompetensi K1 ya dalam bidang keagamaan. Kalau tadi kan di awal itu ada mengucapkan salam, berdoa, kemudian KI 2-nya sosial, jadi bisa berdiskusi atau berkelompok bersama teman, kemudian KI 3-nya pengetahuannya, dan tadi dalam bentuk tes formatif, kemudian KI 4-nya keterampilan dalam bentuk menulis teks eksposisi. Kemudian KD, kompetensi dasarnya tadi kan menyajikan gagasan dan pendapat dalam bentuk teks eksposisi, artikel ilmiah, baik itu lingkungan hidup ataupun keragaman budaya. Nah, di situ pencapaian dilihat dari pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik itu 2 kompetensi itu. Kemudian yang indikator ukuran dari pencapaian kompetensi. Seperti itu, Bapak. Baik. Mohon dijelaskan rumusan tujuan pembelajaran tadi, apakah sudah memenuhi kriteria ABCD, mengintegrasikan TIPEX, dan sudah menunjukkan aktivitas yang HOTS begitu. Baik. Dari TIPEX dulu ya, Pak ya. Dari tujuan. Ya, salah satu rumusan tujuannya apa, bunyikan, nanti silakan perlihatkan atau lisankan bagaimana pemenuhan TIPEX-nya, HOTS-nya, dan kriteria ABCD-nya. Baik, Pak. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah peserta didik bersama guru menyaksikan video tentang lingkungan hidup dan keragaman budaya, diharapkan peserta didik mampu menyajikan teks eksposisi artikel ilmiah secara tepat berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, TIPEX-nya itu pada saat peserta didik menyaksikan video, kemudian pada saat peserta didik bisa mengakses Google Classroom, pada saat peserta didik mengerjakan tes formatif, pada saat peserta didik menyimak PowerPoint, pada saat peserta didik bisa bergabung dalam Google Meet, itu TIPEX-nya. Kemudian 4C-nya itu kolaborasinya antara yang tadi setelah peserta didik bersama guru itu ada kolaborasi atau 4C. Komunikasinya pada saat peserta didik menyajikan teks eksposisi, berarti dalam bentuk presentasi itu komunikasi. Kemudian C yang ketiga itu kreatif. Kreatif itu pada saat peserta didik menuangkan ide-ide atau gagasannya ke dalam sebuah keterampilan menulis teks eksposisi. Kemudian C yang keempat critical thinking-nya pada saat peserta didik menyimak video atau mereka berusaha untuk berpikir kritis menganalisis video tersebut. Kemudian HOTS-nya itu C4 menganalisis tadi yang menganalisis video itu C4. Kemudian C5-nya pada saat peserta didik menanggapi hasil presentasi kelompok lain itu masuk ke penilaian C5.
Kemudian C6-nya pada saat peserta didik menulis, kemudian mampu menyajikan. Nah, itu masuk ke C6, mencipta. Terima kasih, Bapak. Baik, salah satu unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi adalah konjungsi. Betul bukan? Betul, Bapak. Ya, silakan jelaskan apa perbedaan konjungsi dan preposisi sebagai salah satu perangkat kebahasaan. Konjungsi diartikan sebagai kata penghubung antara kalimat. Sedangkan preposisi itu diartikan sebagai kata depan. Contohnya kemana, di sana, kemana, di kamar. Yang mana itu preposisi? Yang mana preposisinya, Bu? Preposisinya pada, di, ke, itu Pak, penggunaan kata depan. Baik. Jadi konjungsi itu yang menghubungkan antar kalimat. Betul begitu? Konjungsi yang menghubungkan ya antar kalimat seperti dan, serta, kemudian. Apakah konjungsi hanya menghubungkan antar kalimat? Oh, tidak, bukankah Pak. Ada konjungsi? Tidak, ada juga konjungsi yang menghubungkan antar kata dan ada konjungsi yang menghubungkan antar kalimat atau antar klausa. Kalau contohnya saya dan coba ibu sebutkan konjungsi yang menghubungkan antar kata. Yang menghubungkan antar kata, contohnya saya dan ibu pergi ke pasar naik sepeda motor, dan di situ menunjukkan konjungsi antar kata. Baik. Konjungsi antar kata. Saya dan ibu. Ya. Baik, manakah yang termasuk materi esensial dan materi advance dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, materi esensialnya adalah pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, fungsi teks eksposisi, struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Materi advance-nya adalah langkah-langkah menyusun teks eksposisi, kemudian menulis teks eksposisi, menyajikan teks eksposisi, dan sampai kepada membandingkan teks eksposisi dengan teks eksposisi yang lain. Ya, baik. Pertanyaan saya yang Maaf, kurang jelas, Bapak. Adalah terkait dengan teori belajar yang Ibu gunakan. Ibu melakukan pembelajaran berkelompok, begitu ya. Nah, dasarnya apa? Apakah karena pilihan teori belajar yang Ibu gunakan atau karena pendekatan metode, teknik atau model yang sudah Ibu pilih? Silakan jelaskan. Ya, teori belajar yang saya gunakan adalah teori konstruktivisme. Nah, teori ini kan membangun pengetahuan siswa, artinya siswa yang aktif, kemudian guru hanya sebagai pembimbing saja, fasilitator saja. Nah, kenapa saya mengambil PBL, pembelajaran problem based learning? Karena tadi saya melihat KD-nya yaitu menyajikan gagasan dan pendapat artikel ilmiah populer ya dalam bentuk teks eksposisi lingkungan hidup atau keragaman budaya. Nah, di situ berdasarkan KD dan indikator yang akan saya sampaikan kepada peserta didik, maka menurut saya lebih cocok menggunakan PBL karena di situ siswa lebih kritis untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dan nanti lebih kreatif lagi, begitu Pak. Baik, cukup Pak Farid dari saya, silakan lanjutkan. Terima kasih Pak Odin. Oke, terima kasih Pak Odin. Hampir semuanya ditanyakan, saya nanya apa ini ya? Bu Siti Mai, coba Bu Siti terangkan bagaimana penilaian yang dilaksanakan oleh Bu Siti. Ya, penilaiannya itu ada 3 Pak, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, misalnya pada saat siswa berinteraksi dengan guru, bertanya jawab, itu artinya siswa aktif. Kemudian kedisiplinan siswa dalam mengikuti meeting, kemudian
pada saat siswa mengumpulkan tugas, tanggung jawab juga, itu masuknya ke penilaian sikap. Penilaian pengetahuannya saya berikan siswa dalam bentuk tes formatif yang tadi disematkan ke Google Classroom. Kemudian penilaian keterampilannya saya berikan dalam bentuk LKPD, penulis dan menyajikan teks eksposisi. Seperti itu, Pak. Oke. Bagaimana Ibu menilai sikap jujur murid? Ya, kejujuran itu bisa dilihat, kita analisis misalnya ketika siswa mengerjakan tugas, ya kita bisa lihat tulisan yang siswa kerjakan itu apakah benar-benar hasil dari ide siswa itu sendiri atau hasil copy paste dari internet, seperti itu Pak. Jadi pendidik harus lebih menguasai materi. Artinya dia tahu mana yang hasil dari ide siswa, mana yang hasil dari hanya memindahkan dari internet. Begitu Pak. Oke, gitu ya. Bu, sebutkan kompetensi dasar guru. Kompetensi guru ada 4, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian. Ditambah lagi dengan ada 3 kompetensi yang menurut saya penting juga, yaitu kompetensi kewirausahaan, kompetensi bahasa, dan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi. Oke, Bu Mai. Cukup sekian dari saya, mohon ditutup saja. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Farid dan Pak Odin yang sudah menguji saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih juga atas arahan dan bimbingannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.